Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-16 sampai 27. Amsal 4 ayat 16 sampai 27. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 4 ayat 20-23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Judul renungan kita hari ini adalah Kembali pada Rencana Tuhan. Ditulis oleh Riris Neil Yulinar. Sahabat suara kasih, Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun, di mana ia berpuasa selama 40 hari. Alkitab berkata, iblis mencobai dia selama 40 hari itu. Godaan pertama yang dihadapi Tuhan Yesus dalam pengalaman di padang gurun adalah menghadapi kebutuhan fisik, yaitu rasa lapar. Apakah makan untuk memuaskan rasa lapar adalah hal yang salah? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan Yesus telah dipimpin oleh Roh Kudus dan membuat komitmen untuk berpuasa selama 40 hari. Menempatkan keinginannya untuk menghilangkan rasa lapar dengan makan di atas komitmennya kepada Bapa adalah dosa. Sebagai manusia, kita memiliki banyak keinginan dalam kehidupan kita sehari-hari.
seperti ingin berhasil dalam pekerjaan, ingin makmur secara finansial, ingin menggunakan pakaian yang bagus, ingin melakukan hobi yang menyenangkan, ingin berkomitmen pada suatu hubungan, dan masih banyak lagi. Tidak ada yang salah dari semua keinginan ini, tetapi semua keinginan itu akan menjadi salah apabila kita menjadikannya lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Rencana Tuhan dan pimpinan Tuhan harus selalu didahulukan. Sahabat Suara Kasih, coba pertimbangkan hal ini. Tuhan Yesus menanggapi pencobaan dengan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, hal-hal rohani dan kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada kebutuhan fisik. Marilah kita renungkan, luangkan waktu Anda sejenak dan pikirkan kehidupan Anda. Apakah ada aspek kehidupan Anda yang terlalu dominan, hingga mengambil alih kehidupan Anda, dan menyebabkan hubungan Anda dengan Tuhan jadi menjauh? Jika demikian, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali ke jalurnya Tuhan, beralih ke firman Tuhan, dan katakan tidak pada godaan. Bapa, kami menyadari bahwa ada beberapa di area kehidupan saya yang membuat saya menjauh dari Engkau. Saya mencari firman Tuhan untuk mencari bimbingan. Tolong bantu kami untuk kembali kepada rencana-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar
di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.